Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para alim ulama, para hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah SWT dunia dan akhiratnya. Alhamdulillah pada subuh pagi ini kita oleh Allah dipilih, dikumpulkan di satu tempat yang sangat barokah. Mudah-mudahan barokah ini bisa kita bawa di dunia dan akhirat sampai anak cucu kita. Allahumma. Hadirin yang Allah, alhamdulillah kita perlu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ini banyak diberi kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nikmat yang besar yang kita nggak bisa memilih, atau nikmatul ijad dan nikmatul iman. Nikmat ijad apa itu? Kita tanpa meminta, kita tidak mengharap, tiba-tiba oleh Allah diciptakan, dijadikan berupa makhluk yang paling mulia, yaitu manusia. Karena seandainya kita ini dijadikan hewan, kambing atau anjing, kita nggak bisa menolak. Tapi dengan fadlnya Allah, kita ini dijadikan manusia, yang dimana manusia ini termasuk yang paling bagus dibanding makhluk yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dulu itu ada orang itu suami istri itu cerai, itu masih sama senangnya sama orang tuanya, disuruh cerai. Enggak ada ini pinter, disuruh nalak. Ya saya talak, talak itu. Anti tolikun illam takuni asana minas syamsi wal qamar. Tapi mulai dikumpuli lagi, dicampuri. Loh, tanda sama saya. Bagaimana itu kok masih campur itu? Sudah ditolak. Tolaknya panjang. Itu anti tolikun illam takuni asana minas syamsi wal qamar. Kamu saya talak kalau kamu tidak lebih baik daripada matahari dan rembulan. Tanya sama saya. Ya yang gak jatuh tolaknya itu. Memang istrinya itu lebih baik daripada matahari dan rembulan. Karena dia qad asli. Aku kenal insan fi ahsani taqwim. Maka sering ulangi lagi. Ya terpaksa cerai juga memang. Ini menunjukkan banyak manusia termasuk diwujudkan oleh Allah Taala, termasuk yang terbaik yang perlu kita syukur. Alhamdulillah. Di antara manusia-manusia ini kita dipilih lagi, yaitu nikmatul iman. Ini mungkin ini sebetulnya tadi disuruh nggak batal golat, batal apa nggak ngerti. Pokoknya saya taat sama Pak Zuhri, itu guru saya di PCI. Masya Allah ya, ada kurangnya minta dibetulkan ya. Nah, iman dalam kitab Thaharatul Qulub. Dalam kitab Thaharatul Qulub ini ada cerita seorang raja. Seorang raja itu berjalan-jalan bersama
anak buahnya, dengan pasukannya, dengan begitu memamerkan kekuatannya, memamerkan segala yang dimiliki. Ini tahu saya di kitab ini memang. Maka dalam perjalanan itu tiba-tiba ada seorang itu kiri seperti pengemis itu, pakaiannya compang camping, sangat-sangat sederhana. Tiba-tiba dia mencegat dengan rombongan yang begitu megah, mewah dan sombong. Di situ minta bertemu langsung dengan sang raja yang dikawal beberapa pasukan. Dilarang oleh pasukannya, dia memaksa saja. Bareng memaksa, akhirnya terpaksa dia sampai ke raja. Hanya di situ nggak mau ngomong keras-keras, bisik-bisik. Bareng bisik-bisik, ternyata dia bilang, saya ini malaikat Israel. Untuk apa? Pada jabut sampean. Kapan? Sekarang. Sudah langsung kucem hijau. Ini mau kita alami para hadirin. Kullu nafsin dha'iqatun. Maka kita harus persiapkan. Langsung minta mundur sedikit, tidak bisa. Laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas sholihin. Mundurkan sebentar saja malaikat Israel. Saya mau sedekah, mau amal, mau ini, mau mondokkan anak saya, mau menjadi hafidz Quran, mau masturoh, mau ini, mau kaset sudah. Kalau mau ya sekarang ini, mumpung pertemuan Jawa Timur ini. Bagaimana kalau kita ini niat-niat niat akhirnya kedahuluan Israel ya. Maka niat insya Allah ya. Kemudian juga ada seorang akbab, beberapa orang jalan, orang soleh, silaturahmi ke saudaranya, mungkin memikirkan saudaranya, keponakannya, mungkin misanannya, mungkin seperti sampean-sampean inilah, memikirkan bagaimana mertua saya sudah iman apa belum, bagaimana menantu saya, bagaimana keluarga saya. Ingat-ingat, jangan sampai ada yang adik pada waktu ada rombongan masuk surga itu ada keluarga yang itu dicegat oleh malaikat, didawi wamtazil yauma ayyuhal mujrimun, kamu gak usah masuk surga, kamu itu bapak saya, itu anak saya, itu rombongan saya, bukan kamu mujrimun. Maka seorang ini jalan-jalan mencari itu, mencari saudaranya, walaupun dengan jalan kaki, bawa tongkat seperti saya ini, kan karena sudah tua. Maka di tengah jalan ditemui orang yang compang-camping tadi, pakaiannya sederhana tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya ini malaikat Israel. Saya ini malaikat maut akan mencabut nyawa sampean. Alhamdulillah. Kok lama sekali sampai ini kan? Saya sudah bosan di dunia ini. Sudah rindu dengan akhirat. Karena orang yang sedang ini orang iman. Ini nikmat iman. Maka kalau dibanding ini, masya Allah, orang yang kaya-kaya kelihatannya raja-raja, kalau nggak iman, itu akan mengalami kesusahan. Maka perlu kita syukuri nikmat ijad diwujudkan jadi manusia ini dan beriman. Maka kita syukuri, kita manfaatkan sebenar-benarnya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara mensyukuri ya kita gunakan nikmat-nikmat tadi untuk menyenangkan, untuk mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita anak turun kita jadi orang yang iman, mati dalam iman. Maka dalam satu kitab itu
orang saya ngerti takutnya su'ul khotimah itu. Ada amalan kalau malam Jumat itu membaca sholat 2 rakaat, membaca surah Fatihah idza zulzilatil ardu zilzalaha itu 10 kali. Itu 10 kali 2 rakaat. Itu nyana ditahawuni sakaratil maut, untuk memudahkan sakaratul maut. Penting ini Pak, karena kita akan mati. Mati itu sangat sakit sekali. Maka perlu kita ini persiapan sebelum kedatangan mati ini, jauh-jauh kita siapkan, yaitu supaya nanti pada waktu kedatangan malaikat maut kita sudah siap, bisa matinya dengan mati panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi ibadati Allahumma. Para hadirin bukan Allah SWT, ada 4 perkara itu menjadi kesuksesan, kebahagiaan, kesenangan seseorang. Semua kepingin 4 perkara ini, dunia dan akhirat, yaitu arba'atun min sa'adatil mar'i, yaitu apabila zaujatuhu sholihatun, kalau istrinya itu sholihah, istrinya sholihah. Orang itu kadang menyimpan emas, menyimpan kalau di sini jagung, kacang, gaplek dan lain-lain. Saya ini orang Tuban juga ini, mertua saya. Menyimpan macam-macam, sehingga menyimpan itu sampai kadang meninggalkan luar 3 hari, kadang meninggalkan jamaah, meninggal ini. Padahal katanya Rasulullah SAW, qalbun syakirun walisanun dzakirun wa zaujatun sholihatun tu'inuka fi amri dinika wa dunyaka khairu ma iktanazan nas. Kalau ada orang hatinya selalu puji syukur pada Allah SWT, hatinya syukur pada Allah, mangan ono lawi ya syukur, nggak ada ya syukur. Sama adik pondokan ini kadang itu mbok ya, lalu mbok ya, lombok dengan uyah aja. Laya itu genteng, gulek-guleknya itu batu. Tapi ngeselak ngaji, wah itu sudah karena orang Jawa linak lituli golicong. Lali anak, lali putu, lali tonggo, lali konco. Saking nikmatnya, syukur mengasih itu. Dan lesana satu zikir. Kadang makan mau macam-macam sate dan lain-lain, kadang gak syukur karena giginya sudah nggak bisa ngunyah. Akhirnya ya putar-putar sih. Ini hatinya selalu syukur. Semua kenikmatan Allah itu disyukuri semua. Lesannya selalu zikir kepada Allah Ta'ala. Dan istrinya solih. Mudah-mudahan kita solihah semua. Tapi ada sekolahnya. Solihah tu'inuka fi amri dinika wa dunyaka, yang menolongi kepada kamu urusan agama dan dunia. Urusan agama dia mau tetap aurat sempurna, mau yang bantu untuk amal agama enggak maksiat. Karena kalau orang istri ini maksiat, laki-lakinya dia juga tanggung jawab. Qawwamuna 'alan nisa. Kita enggak boleh membiarkan yang istri itu maksiat, juga akan ngumbar aurat dan lain-lain. Ini kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Keterebesan suaminya ini tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka supaya ini kita usahakan. Dan urusan dunia nurungi juga, gak minta yang macam-macam, sederhana.
Ini katanya Rasulullah, khairu ma iktanazan nas, ini sebaik-baik simpanan manusia. Kalau nyimpan harta mungkin khawatir dicuri orang, dirampok orang, khawatir hilang. Tapi nyimpan 4 perkara ini: hati yang selalu syukur, lisan zikir pada Allah Ta'ala. Dengan zikir ala bidzikri tatmainnul qulub. Dengan zikir ini hati menjadi tenang. Tenang karena nggak punya hutang, yang dipangan sudah ada, ya. Anaknya nggak nakal, istrinya mendukung dalam kerja-kerja agama. Tenang, barokahnya zikir. Ini termasuk simpatan nampak. Jadi katanya ya Usman Petok itu waktu ke rumah saya, itu orang kalau sumpah kadang itu tandanya kurang zikirnya kepada Allah. Kurang zikirnya kepada Allah. Maknanya kalau dengan zikir itu akan hilang kesusahan kesumpahan. Karena Allah tak mungkin goroh ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Anaknya nawakal atau apa, zikir yang banyak akan diselesaikan oleh Allah SWT. Insyaallah ya, zikir yang banyak. Makanya zikir itu kadang untuk nyengen. Maka ulama itu usaha dengan ada beat supaya istiqomah mungkin 5.000 tiap hari, ada yang 11.000, supaya istiqomah. Kadang ngejosen langsung 10.000, 50.000, kadang 1 bulan belas. Kalau dengan yang istiqomah, al-istiqomah itu khairun min alfi istiqomah. Kalau istiqomah mengajarkan seperti di Jemboro itu ada beat dengan suluk. Insyaallah ya semua ya, akan selesaikan semua masalah dengan Allah SWT. Dengan zikir. Penting zikir nih, masya Allah. Nah, tapi kalau beat ya hati-hati ya. Baru-baru ini ada ngajak beat ke Imam Mahdi. Jadi kita ya harus tahu, dan kitab-kitab hadis ada ciri-ciri Imam Mahdi, ciri-ciri ya itulah. Maka memang asratus sa'ah itu. Dan kita yang mudah-mudahan diberi ya, keselamatan dunia dan akhirat. Memang melihat seperti sudah akhir zaman, banyak orang macam-macam. Kan ini datang ke rumah saya ini karena bermimpi sekarang sudah 130 mimpi untuk mendukung itu. Alhamdulillah rumah teman-teman ini mengadakan fasil masail untuk itu, akhirnya dia bisa ngalah rombongan. Nah, penting kita ini supaya istiqomah yaitu ke sana. Jadi kalau istrinya itu solihah, mudah-mudahan solihah semua. Di antara itu ya dengan ada masturah. Wa khulaqahu solihina, kalau teman itu soleh. Penting teman kang soleh. Wong kang soleh kumpul, termasuk obatnya hati. Dan dalam rombongan-rombongan ini, masya Allah, bentuk wujudnya teman yang soleh. Waktu itu ada amirnya, ada makmurnya, ada ini dibayan hidayah, kapuri ini, harus ini. Sehingga rombongan wujud soleh ini. Nah, dengan keluar-keluar ini termasuk menuju kepada wong kang soleh kumpul, khulaqahu sholihin, orang yang soleh. Yang ketiga yaitu wa abna'u abroron, anaknya itu baik-baik. Anak itu baik-baik. Anak itu kalau di Al-Quran itu banyak itu kata busyro. Busyro itu kabar gembira. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, busyro. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, busyro. Banyak. Nabi
Jadi Maryam dikali dengan kata busuk. Dari busuk kata senang. Sampai Nabi Yusuf ditemu dengan rombongan kafir itu dengan busuk. Ya busyra hadza gulam. Tapi anehnya di dalam Al-Quran juga Allah itu berpesan, jangan sampai anakmu itu menjadi aduwwul lakum, jadi musuh. Jangan sampai jadi fitnah. Jangan sampai melalaikan kepada zikir. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Katanya kabar gembira, tapi Allah juga pesan. Maka menunjukkan bahwasanya anak itu ada yang menjadi kegembiraan dunia dan akhirat, ada yang menjadi fitnah, ada yang menjadi musuh, ada yang melalaikan untuk ibadah pada Allah SWT. Maka mudah-mudahan anak kita ini hadirin jadi anak yang benar-benar menggembirakan dunia dan akhirat. Cuma kadang-kadang rumah anak itu maaf nih, dikalahkan dengan rumah jeruk, dikalahkan dengan rumah sawi daging. Orang penyayur itu kalau nandur sawi atau berungkul itu pewaki bawa kompres obat, kait berintik-berintik lubang sedikit langsung dikompres. Tapi bareng anaknya kadang ini kayak begitu. Jadi sama anak itu dirawat seperti merawat jeruk, merawat kubis. Insya Allah anaknya menjadi abror. Ya didoakan, ya diarahkan, ya dididik, ya diajari. Kadang-kadang pasrah nang kiai, pasrah nang gurune, boh wis apa terus panjenengan Pak Yai, api eleke, gak begitu. Harus yang tanggung jawabkan kita. Karena Rasulullah adibu auladakum ala syaratati sholin, kubi nabikum walibet wa qiraatin. Kecil langsung dimasukkan TK, dilakukan mesti kan Quran dulu. Sebenarnya Quran. Makroatil Quran itu Quran. Ini sebenarnya orang tua yang mengajari. Maka untung sekali kalau kita punya zaujatun sholihatun salihah, ini bisa mengajari ibunya namanya Murabbiyah, alimah. Tahu-tahu anaknya ini apa juz amal, apa surat-suratan, Masya Allah. Mudah-mudahan bukan semuanya. Maka kita usahakan bagaimana istri kita bisa menjadi murabbiyah, pendidik. Kita ngalor ngidul kerja dan lain-lain, tentu anaknya bisa disemak Qurannya, kitabnya, harus betul-betul diperhatikan. Kalau orang dulu itu kalau anaknya mondok itu, orang tua itu riyadhah, ya poso, ya banyak-banyak amalan, mau jadi sholat itu kadang mengurangi sholat itu khawatir kalau anaknya itu gak jadi soleh. Itu tadi cara Jawa itu ijit-ijitan, punya anak itu ijit-ijitan, khawatir katanya kalau orang kuno itu bojone metengnya ono cecak gak wani mateni kewan, khawatir kalau anaknya itu menyebabkan kualat. Sebenarnya waktu hamil saja itu seterusnya anak itu terus dipikirkan, gak wani maksiat khawatir menyebabkan kemaksiatan itu menyebabkan imbasnya kepada anak dia apa-apaan wali kasih itu. Jadi kadang-kadang kita ini orang tua harus ada sambung antara orang tua dengan anak. Beda anak hafid Quran, kita harus banyak-banyak baca Quran sehingga ini ada setrum membantu kepada anaknya. Kalau di rumah anak, orang tuanya enak-enakan urusan dunia, bahkan maksiat, anak disuruh dipaksa sama gurunya ya kena sebelah bolak-balik, wali ya ini. Maka harus dibantu orang tua. Banyak orang tua seperti doanya Nabi. Jadi anak akhirnya jadi busyra betul. Alangkah nikmatnya kalau punya anak hafid Quran atau hafidzah, Masya Allah. Kalau anak amalnya baik itu semua mengalir kepada bapaknya, kepada orang tuanya. Anaknya ahli zikir, ahli Quran, ahli dakwah, semua mengalir kepada bapaknya.
tidak mengurangi pada ganjaran anaknya. Maka penting jadi usaha menjadi anak yang soleh dan solihah. Direken temenan, bukan disambi. Ya dibiayai, ya didoakan, ya dikontrol. Nggak mudah kan. Anak saya nggak banyak, hanya 15. Yang hidup 12. Mikir juga bagaimana ini. Saya mikir umur sudah sekian, lajeng ngono sing bisa maca Quran ya apa usaha. Yang pertama 5 terus mati, tinggal lagi bisa kasih sama Yezeron dikasih 10 ya. Nah, baru kanya rumahnya ini. Saya nggak milih istrimu ya guys. Dekat kiai kan kalau tahu solihin ya. Saya nyampur saja. Walaupun saya wajah saya dekat saya ketemu orang. Punya guru seperti Romoya ini, masya Allah. Saya samik nama. Yang terakhir adalah warzku fi baladi, rezekinya di daerahnya sendiri. Kalau kayaknya di Hongkong sana, masya Allah, saya wedok nggih omah, atau saya wedok nggih Hongkong, dan nggak gimana ini? Nggak ada kenikmatan pun manrujak bareng ya ora iso. Kene mangan iwak bandeng diteri wong sing wedokane. Atau dua-duanya keluar. Nah, maka penting itu bagaimana caranya kita ini bisa rezekinya itu di daerahnya sendiri. Ya kita usaha sambil berdoa. Katanya Romo Yai, guru saya itu kayak tauhid ini punya Ihsan Jambes, anu santrinya. Saya disuruh, kon sampai sekolah umum loh ya. Ikut ini, butuh muruk kitab-kitab begini. Nah, saya buat kami akhirnya ngalami Quran, maka dikasih sama dia. Kilo bacaan, terus baca, boleh dengan ini. Ya khaya qayyum, ya khaya qayyum, ya qayyum, dapat isa 1000 kali. Petang puluh dino ojo leren. Terus dungo ya Allah nyuwun rezeki sing jemaah halal sama ibadah untuk khurdil. Itu alhamdulillah sejak itu saya amalkan terus. Alhamdulillah. Soalnya ngajar Bukhari itu harus tiap hari. Kalau tinggal gimana itu kitab-kitab itu? Tiap hari harus nunggoni santri. Kalau sekarang rezekinya mulai tinggal lagi ngojek rono, ngojek nggak jadi. Masa makai disangoni itu, alhamdulillah sampai sekarang. Gitu. Jadi kita harus doa. Gitu. Maka sampai usaha dengan doa. Insyaallah ya, boleh palingan amalkan itu. Ya, yang 40 hari nggak boleh. Pot, sama 39 dino. Kok sama ini balik ini mana? Setelah itu boleh dikurangi kalau sampai itu tahu itu. Alhamdulillah saya amalkan sampai sekarang itu. Mungkin tahun 7 berapa itu. Juga masalah anak kita harus berdoa. Dan saya malu kalau di Tuban saya kan ini kan dari Tuban. Di Tuban ada Kiai Misbah, ya kan, di Bangkilan. Itu saya kenal kitab itu tahun 93. Di situ ada tulisan di juz awal itu sing sapa wonge. Ini orang Tuban mestinya harus mengamalkan ini. Sing sapa wonge kepengin dia anak turun ditoto karo Gusti Allah. Agamane, dunyane, rezekine, judune, dunia dan akhirat ngamalno iki. Kitab Tajul Muslimin di katanya. Ini kira-kira 93 saya ini pendapatnya. Itu namakan sholat 4 rakaat itu 2 salaman, itu sholat yang rakaat yang pertama ini urusan anak soleh. Jadi di samping kita ini usaha dan kita juga berdoa, doa anak ini soleh. Itu sholat 4 rakaat tiap baca Fatihah itu baca Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak warina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim 10 kali. Ini kita lihat Tajul Muslimin, kita orang Tuban ini.
karangannya Yai Misbah. Nanti rakaat yang pertama insya Allah semua anak soleh kan. Nah maka amalkan, apalagi dengan khuruj mendakwakan itu. Rakaat yang kedua setelah Fatihah, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a Rabbana ighfirli wal walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. 10 kali. 10 kali. Terus salam. Kemarin saya silaturahmi kepada cucunya yang Syekh Yai Abidi ya. Hah? Iya, mau suwenang lagi. Usah ngamal terus opo? Jadi ini anak sampean. Alhamdulillah nggih ana lanang wedok ya. Yang ketiga setelah Fatihah itu salam terus baca salam baca Rabbi auzi'ni surat Ahqaf. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. 10 kali. Yang keempat setelah Fatihah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. 10 kali. Satu salam Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. 10 kali di sini. Itu di antara resep yang ada kitab Tajul Muslimin. Ini anunya orang Tuban. Insyaallah ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Mudah-mudahan anak turun kita jadi yang sholihin sholihat, bisa meneruskan perjuangan baginda Rasulullah SAW dengan ikhlas tanpa pamrih. Jembar rezeki ini bisa haji semua, mati dengan iman Islam dengan husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ar-Rahmanirrahim. Lah itu semua mudah diamalkan dan mandi. Amal dan mandi kalau dengan dalam keadaan khurud fi sabilillah. Maka yang ingin segera zaman monggo niat untuk keluar dan amal. Kan mudah kan amal di rumah terepoti gabah, jagung dan dikeluarkan tenang itu. Terus sholat lagi. Karena nggak sholat terus khawatir anaknya garai nakal, garing ini, gak garing ini. Masya Allah kena anak itu. Ya maaf saya tambahin dikit. Di nama desa Ura-Ura di Malang itu ada orang, maka aduan itu benar itu. Ibunya kerja di Hong Kong, terus pulang kirim kepada anaknya. Ini makanya datang itu mana duit le. Wah kayak gini malasan saja ini. Saya pegel anak ini dijual gelati disuduk ibunya itu. Bukan cerita ini betul itu. Nah maka penting kita usaha betul, banyak usaha ya. Ini supaya anak-anak kita jadi yang sholihin sholihat. Tapi kalau kan sholih kita masya Allah enak ngerti paham, gak usah ngajari macam-macam dah. Insyaallah ya. Saya niat semua ada tertib dakwah yang baik ini kita amalkan. Ada kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.